Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Daha dari Kabupaten Lalang Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya di sini sebagai tim oposisi atau tim kontra akan menyanggah pendapat Anda terkait mosi yang Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Pertama, saya akan menyampaikan definisi. Narasi adalah salah satu garis pengembangan paragraf dalam tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Galaxy Zoo adalah proyek astronomi crowdsourced yang mengajak orang untuk membantu dalam klasifikasi morfologi sejumlah besar galaksi. Ketiga, proyek adalah sebuah usaha kolaboratif dan juga sering kali melibatkan penelitian atau desain yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Sedangkan alien atau dalam bahasa Indonesia disebut makhluk asing. Yang kedua, saya akan menyampaikan latar belakang mengapa kami tidak setuju terhadap Dewan untuk menyesalkan terkasus proyek ini. Jika kamu adalah orang yang memegang teguh ilmu sains sebagai acuan, tentu kamu tidak akan memungkiri bahwa mungkin di luar sana ada makhluk ekstraterestrial alias alien. Sebuah jurnal yang dibuat oleh tim dari University of Missouri menyebut alien adalah makhluk yang agresif. Mereka tak akan segan untuk menaklukkan lingkungan baru untuk menjadi lebih maju atau canggih. Hal ini akan lebih pasti terjadi jika benar mereka lebih cerdas dari kita secara intelijensi. Maka dari itu, saya tetap setuju untuk melakukan proyek penelitian tentang alien untuk sekedar bersiap jika sewaktu-waktu mereka melakukan agresi. Menurut kami, penelitian ini dilakukan oleh negara-negara Eropa. Di Eropa, mereka tidak bermasalah pada pembangunan infrastruktur negara dan fasilitas umum. Bahkan kesejahteraan masyarakatnya sudah lebih sejahtera dibanding negara-negara benua lain. Jadi, menurut kami tidak jadi masalah kalau penelitian ini tetap dilaksanakan. Yang ketiga, saya akan menyanggah statement Anda. Yang pertama, bahwa biaya lebih baik dialokasikan dan untuk manfaat yang lebih umum. Yang Anda sampaikan ada dua parameter, yaitu keuntungan konkret. Ada beberapa negara Uni Eropa yang memiliki tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang tinggi di dalam proyek ekstraterestrial ini, yaitu seperti Prancis, Jerman, dan Belanda. Negara-negara yang bergabung ini merupakan negara yang maju, negara yang memiliki kemakmuran yang tinggi serta kesejahteraan yang tinggi. Jadi dalam hal ini mereka tidak memiliki masalah dalam pembangunan infrastruktur, terus pembayaran pajak yang terlalu besar untuk pelaksanaan proyek. Yang kedua, statement Anda adalah ada urgensi lain yang diprioritaskan untuk hal-hal besar yang lainnya seperti kebanjiran, kebakaran, maupun hal lain. Upaya Uni Eropa melakukan penelitian merupakan langkah menangani atau mengatasi permasalahan alien yang bisa saja terjadi kapanpun dan mengancam keselamatan dunia. Kami akan menyanggah statement Anda yang bahwasanya Anda berkata bahwa ada urgensi lain yang harus diprioritaskan. Jika kita berpikir secara terbuka bahwasanya pada kesenian lain yang banyak dijelaskan oleh para ilmuwan bahwa manusia belum tentu menjadi makhluk satu-satunya yang hidup di planet atau alam semesta ini. Ada kemungkinan ancaman yang bisa saja dilakukan oleh makhluk asing seperti alien kapanpun itu. Sebagai manusia cerdas, kita harus mengatasi hal itu sebagai bentuk perlindungan dengan langkah penelitian yang mengenai makhluk asing.
Ini berfungsi untuk melindungi kehidupan manusia di bumi ini agar terhindar dari ancaman yang terjadi kapanpun dimanapun. Dilihat dari sisi penanganan ini merupakan kategori urgensi yang lebih darurat. Baiklah, saya akan menyampaikan statement yang akan memperkuat bahwasanya penelitian ini harus tetap dilaksanakan, harus tetap dilanjutkan. Yaitu pertama, alien dipercaya oleh beberapa ilmuwan. Menurut fisikawan populer abad ke-21 Stephen Hawking percaya keberadaan makhluk cerdas luar angkasa. Hawking khawatir jika sinyal manusia miliki ditangkap oleh alien yang berkeliaran di kosmos untuk mencari sumber daya. Tidak menutup kemungkinan si alien menaklukkan dan mengeksploitasi bumi. Dari seorang astronom di Columbia University, David Kipping berhipotesis bahwa peradaban alien mungkin secara tidak kelihatan telah menavigasi galaksi Bima Sakti. Hal ini dipaparkan dengan jelas dalam jurnal Pracetak Archive pada 11 Maret. Kemudian kami akan memberikan contoh keberadaan alien yang telah ada di bumi, yaitu insiden Roswell. Insiden yang terjadi di Meksiko pada tahun 1947 tentang jatuhnya UFO ke bumi. Mayor Jesse Marcel merupakan saksi dari kejadian ini. Yang kedua, Dropa Stones. Piringan ini ditemukan oleh ahli arkeologi di perbatasan Tiongkok, Tibet. Dr. Sum berkesimpulan bahwa hieroglif pada piringan ini menceritakan sekelompok alien yang disebut Dropas yang datang ke bumi. Jadi, kesimpulannya adalah, menurut kami, penelitian ini sangat bermanfaat untuk semua makhluk hidup di bumi tanpa kecuali. Karena kalau kita tidak bersiap menghadapi agresi alien ini, maka semua kehidupan manusia di muka bumi akan terancam. Sekian, terima kasih.